Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di sore hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami alami dan kami rasakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan di kesempatan sore ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon hikmah daripada Tuhan, sehingga melalui firman-Mu semakin boleh memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman sebagai orang percaya dan bagaimana kami harus bertindak, bersikap dan berbuat di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Waktu dan kesempatan sore ini kami serahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti akan pembelajaran ini dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan pembahasan kita sore hari ini, yaitu dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. Tentu ini pembelajaran lanjutan di dalam kitab Timotius. Saya baca kepada kita ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujatnya. Jadi yang menjadi poin penekanan kita sore hari ini sesuai dengan tema, mungkinkah seorang percaya itu murtad? Yaitu di ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa salah satu hal yang menjadi perdebatan yaitu tentang mungkinkah seorang yang telah memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan pada akhirnya dikatakan akan murtad atau murtad. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, ada dua golongan yang memberikan respon tentang hal ini. Yang pertama tentu yang setuju berkata mungkin, karena hal ini dilihat dari sebuah realita yang terjadi atau keadaan yang terjadi, di mana ada orang-orang yang dulunya percaya kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan iman percaya mereka sampai akhir hidup mereka, sehingga mereka berkata bahwa mungkin seorang yang percaya ini akan menjadi murtad. Di sisi yang lain ada juga yang berkata, maka itu tidak mungkin ya, seorang yang percaya kepada Kristus dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, maka untuk bisa murtad itu tidak akan mungkin terjadi di dalam hidupnya. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, ada dua pemahaman yang terjadi. Dan kalau kita melihat salah satu yang menjadi penegasan dalam doktrin Calvinis atau doktrin Calvin,
bahwa memberikan satu penyataan keselamatan yang tidak pernah hilang. Jadi di sini para penganut doktrin Calvin, termasuk kita di jemaat gereja Eleos, memberikan satu penegasan bahwa, dan menerima penegasan ini bahwa orang yang telah diselamatkan, maka ia tidak akan pernah kehilangan yang namanya keselamatan. Tentu menjadi hal yang dipertanyakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa hal ini menjadi sesuatu yang perlu dan dipegang teguh tentang hal ini? Kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Dan karena ini adalah pemberian Allah, maka di dalam penganutan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, keyakinan di sini, maka karena ini adalah anugerah daripada Tuhan, maka ini tidak akan pernah dibatalkan sama sekali. Karena Tuhan yang berjanji, maka ia akan tetap menepati apa yang ia janjikan. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi Allah, di mana Allah yang menganugerahkan dan tidak mungkin ia menarik kembali apa yang telah ia janjikan. Nah, inilah yang menjadi patokan di dalam doktrin Calvin. Allah yang berdaulat, Allah yang memanggil, Allah yang memilih, Allah yang menetapkan. Maka ketika Allah menentukan segala sesuatu, maka Tuhan itu tidak akan pernah berubah di dalam tindakannya. Namun sekali lagi yang menjadi pertanyaan, apakah seorang yang dulunya memiliki iman kepada Kristus sekarang bisa berbalik dan meninggalkan Kristus dan disebut seorang yang murtad? Karena sekali lagi kalau kita berbicara tentang fakta atau realita yang ada, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak orang dulunya percaya kepada Tuhan. Dulunya memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya meninggalkan keyakinan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan di dalam 1 Timotius ini, seolah-olah di sini memberikan satu dukungan, satu prinsip yang menekankan bahwa ada kemungkinan orang-orang ini meninggalkan iman mereka dan murtad kepada Tuhan. Ya, di dalam ayat 19 ini beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, jadi perlu sekali kalau kita perhatikan di sini. Jadi ini bisa digunakan sebagai dasar bagi orang-orang yang percaya bahwa kemungkinan orang percaya itu akan murtad itu ada. Karena contoh-contoh itu ada, baik dulu maupun zaman sekarang ini. Nah, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita kembali melihat apa sih sebenarnya yang disebut dengan kata murtad itu. Kata murtad Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki makna, yaitu berbalik ke belakang atau melihat ke belakang. Yang dulunya ia memandang ke depan, sekarang ia berbalik arah. Atau berbalik kafir, yang dulunya menjadi percaya sekarang menjadi orang yang tidak percaya. Atau seseorang yang dulunya beriman tapi sekarang membuang imannya itu. Ia berganti menjadi orang yang beringkar janji atau ingkar. Jadi kalau kita perhatikan kata murtad ini Bapak, Ibu, dan Saudara, memiliki makna yang begitu luas sebenarnya. Misalkan membuang imannya. Ya.
Jadi ia tidak mau beriman lagi. Orang yang dalam kehidupannya agak imannya naik turun dan lain sebagainya, dan tidak mau percaya sesuatu, maka ini bisa digolongkan di dalam kategori seperti ini. Atau orang yang memang dulunya berjanji, tetapi akhirnya ia mengingkari apa yang pernah ia janjikan. Dan kembali kepada doktrin yang dimiliki atau dipahami di dalam Calvin, di mana keselamatan itu adalah tidak pernah hilang sama sekali di dalam kehidupan orang percaya. Pertama-tama harus dilihat ini Bapak Ibu dan Saudara, tadi kalau kita di awal saya katakan melihat dari sisi Allah yang menganugerahkan keselamatan itu, dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Maka hal ini lebih lagi di dalam penggenapan janji itu, di mana pengorbanan Kristus telah terjadi sekali dan itu sempurna adanya. Hal ini membuat orang percaya tidak membutuhkan pengorbanan lain lagi untuk dosa-dosanya. Artinya apa? Apa yang telah dilakukan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota melalui pengorbanannya itu, maka di dalam pemahaman iman kekristenan kita, pengorbanan itu berlaku satu kali untuk selamanya. Ketika Yesus mengorbankan dirinya, bukan saja hanya menebus orang-orang yang dulunya hidup dalam dosa sebelum zaman Tuhan Yesus, kemudian mereka diampuni melalui pengorbanan Kristus, tetapi juga ini berlaku bagi orang-orang yang hidup setelah masa pengorbanan Tuhan Yesus. Biasanya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan itu berlakunya sesuatu hal, diterapkannya sesuatu hal, kalau ini terjadi, maka ada satu aturan yang diberikan. Maka aturan sebelumnya itu, ya, misalkan ada satu tata atau aturan yang dibuat oleh pemerintah, misalkan ya. Lalu penegasan-penegasan yang lewat itu apapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di masa lalu itu, ini akan diabaikan. Tetapi setelah peraturan ini berlaku, maka ini akan menuju kepada masa-masa yang akan datang. Artinya apa? Pengorbanan itu bagi sebagian orang berpikir bahwa ini kan hanya berlaku bagi mereka yang hidup sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan satu penegasan kepada kita bahwa pengorbanan itu sifatnya satu kali dan juga berlaku untuk selamanya, sempurna adanya. Artinya sekali lagi bahwa orang-orang yang hidup setelah masa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, efektif juga pengampunan Tuhan itu bagi mereka. Itulah sebabnya sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai orang-orang percaya tidak memberikan yang namanya pengorbanan sebagai wujud memohon pengampunan daripada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa perjanjian lama. Tidak kita lakukan sampai saat ini. Yesus telah berkorban bagi kita, dan pengorbanan itu sekali untuk selamanya. Yang kedua, karena Allah sendiri telah menganugerahkan keselamatan bagi orang percaya. Allah sendiri, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang memegang teguh perjanjiannya, Ia sendirilah yang telah menganugerahkan keselamatan itu bagi orang percaya.
Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 memberikan kepada kita sebuah penegasan di dalam hal ini. Saya baca kepada kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa, sekarang telah menjadi atau telah dibuatnya menjadi dosa, menggantikan kita. Dan dikatakan di sini tadi bahwa kita akhirnya dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi sekali lagi di sini dibenarkan oleh Allah, bukan dibenarkan oleh tindakan manusia. Jadi dalam pengertian Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah sendiri yang telah menganugerahkan keselamatan itu bagi orang percaya. Maka apa yang telah Ia ikrarkan, Ia janjikan itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang nyata dan itu akan tetap ditepati. Itulah sebabnya sekali lagi di dalam doktrin Calvin tetap mempercayai bahwa pengorbanan daripada Kristus itu sangat efektif di dalam hidup kita, dan keselamatan yang dianugerahkan itu tidak akan pernah hilang sama sekali bagi kita. Karena diselamatkan oleh Kristus, maka seorang Kristen yang sejati tidak bisa jatuh terlalu dalam dan tidak pernah kembali. Ya, ini pengertiannya gini Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa kalau seseorang percaya kepada Tuhan, maka harus diakui ia bukan makhluk yang sempurna adanya. Ia masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kemungkinan ia bisa berbuat dosa, iya. Kemungkinan ia bisa melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, iya. Tapi dikatakan di sini, orang ini tidak akan bisa jatuh terlalu dalam. Terlalu dalam artinya di sini apa? Ada satu keinginan di dalam dirinya untuk meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ada satu keinginan di dalam dirinya untuk tidak mau percaya kepada Tuhan atau murtad. Karena apa? Orang yang benar-benar diselamatkan oleh Tuhan, maka di dalam dirinya Allah telah memberikan yang namanya Roh Kudus. Sehingga apa? Orang-orang seperti ini akan disadarkan kembali. Sehingga apa? Dalam hidupnya pasti ada yang namanya pengakuan atas segala dosa-dosa yang telah ia perbuat. Ya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, ia tidak pernah kembali. Maksudnya di sini bahwa kalaupun ia telah berbuat dosa, maka ia tidak akan terus hidup di dalam dosa itu. Pasti ada satu kesadaran dalam hidupnya untuk kembali kepada Tuhan. Hal ini ditegaskan kalau kita membaca di dalam kitab Efesus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Efesus 2 ayat 10. Di mana di situ dikatakan atau dinyatakan bahwa umat yang dipilih ini, umat yang telah diselamatkan ini, mereka akan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, umat yang telah dipilih, umat yang telah diselamatkan, umat yang telah percaya kepada Tuhan, ini akan diperlengkapi. Ya, diperlengkapi tentang apa, yaitu melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, memberikan kepada kita sebenarnya sebuah gambaran bahwa kemungkinan orang-orang seperti ini atau orang-orang yang telah diselamatkan ini tidak akan pernah jatuh terlalu dalam. Kenapa? Diperlengkapi.
Ia diberikan perlengkapan-perlengkapan dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang berdosa, bukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa orang Kristen masih bisa berbuat dosa, tetapi kehidupan orang Kristen tidak ditandai dengan kehidupan yang penuh dosa. Maksudnya apa? Sama seperti yang tadi saya katakan di dalam poin yang ketiga. Ketika ia berdosa, maka ia tidak akan terus terjerumus di dalam dosa itu. Ia tidak akan terus hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan berdosa itu. Ia tidak mau hidup terus berlumpur dengan dosa itu dan tidak mau bangkit dari keadaan itu. Ini tidak akan mungkin terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Hal ini disebabkan Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 diberikan satu penegasan kepada kita bahwa orang percaya itu adalah mereka telah menjadi ciptaan yang baru. Orang yang telah diperbaharui di dalam hidupnya. Orang yang telah diubahkan di dalam hidupnya. Identitasnya bukan lagi orang lama atau orang yang hidup di dalam dosa, tetapi dia adalah makhluk ciptaan baru. Ya. Di mana di dalam ciptaan baru itu orang Kristen diberikan Roh Kudus di dalam hatinya, sehingga apa yang terjadi, maka ia akan menghasilkan yang namanya buah-buah roh dalam hidupnya. Tentu kita kalau membaca kitab Galatia, Bapak, Ibu, dan Saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ ada 9 buah-buah roh. Dan ini adalah sebagai wujud yang menyatakan dan membuktikan bahwa seseorang itu ada di dalam Tuhan. Misalkan ia hidup di dalam kasih. Seorang percaya, orang yang telah diselamatkan, orang yang benar-benar beriman kepada Kristus, maka sudah seharusnya ia hidup di dalam kasih. Kalau ada orang berkata saya percaya kepada Tuhan, tapi ia tidak hidup di dalam kasih, maka sesungguhnya kita juga perlu mempertanyakan tentang keimanan daripada orang tersebut. Apakah ia memang sungguh-sungguh sudah menjadi orang percaya. Jadi 9 buah-buah roh itu akan terus menjadi sesuatu hal yang dihasilkan dalam hidupnya. Inilah ciri-ciri yang menunjukkan kepada kita bahwa orang ini benar-benar telah ada di dalam Tuhan. Jadi kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang terlihat, kehidupan yang berubah. Tadi dikatakan dia adalah ciptaan yang baru. Tentu kalau ciptaan yang baru, maka ia akan menghilangkan atau membuang kehidupan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ia tinggalkan, ia tidak mau hidup di dalam hal ini. Ia mau hidup di dalam kehidupan yang baru. Penegasan lagi di dalam firman Tuhan bahwa orang Kristen akan diampuni. Tidak peduli berapa kali pun mereka berbuat dosa. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang penuh dengan anugerah pengampunan. Allah yang penuh dengan kasih. Dan kalau ketika ada orang yang berbuat dosa, berbuat salah, hidup di dalam kejahatan, kemudian di dalam hatinya timbul kesadaran
bahwa ia telah berbuat dosa dan ingin kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya namanya anugerah pengampunan kepada dia. Ya, kenapa hal ini timbul Bapak, Ibu, dan Saudara? Sekali lagi, ini berbicara tentang orang percaya di mana ia telah dianugerahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang terus bekerja di dalam hatinya, sehingga apa? Ia bisa sadar terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Dan ketika ia sadar terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah ia lakukan, maka ia akan mengakui segala dosa-dosa itu. Dan sekali lagi, Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan anugerah pengampunan. Ia akan mengampuni orang-orang yang datang kepada Dia memohon pengampunan. Banyak sekali kalau kita perhatikan membaca di Alkitab, Bapak, Ibu, dan Saudara, contoh-contoh perbuatan-perbuatan sejahat apapun orang. Tapi ketika ia mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan anugerah pengampunan kepada dia. Itulah sebabnya, sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya, saudara-saudara, sebagai orang Kristen harus hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini sebuah hal yang seharusnya menjadi pikiran kita, seharusnya sikap kita, seharusnya menjadi tindakan dan perbuatan-perbuatan yang ada dalam pemikiran kita, di mana hari demi hari kita mau hidup sama seperti Kristus. Memang itulah tujuan Tuhan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, agar kita hari demi hari selalu dan senantiasa menyerupai Kristus dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita perhatikan di dalam poin-poin yang telah saya uraikan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah ada kemungkinan enggak orang Kristen itu akan menjadi murtad sebenarnya? Tentu tidak. Kenapa? Dia akan tetap diperlengkapi oleh Tuhan. Bahwa pengorbanan Tuhan yang telah dia terima, dan itu akan berlaku untuk selamanya dalam hidupnya. Disebabkan karena Tuhan itu adalah Allah yang tetap setia pada janjinya. Tetapi kembali kepada realita yang tadi saya katakan, di mana kita bisa menemukan orang-orang yang dulunya percaya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Bukankah ini menjadi satu petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya itu bisa orang-orang percaya itu murtad? Ya. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau lebih dilihat sebenarnya, maka seseorang yang dulunya mengaku percaya tapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan, maka kita harus meragukan iman seseorang itu. Ya. Kita harus meragukan iman seseorang yang mengaku sebagai orang percaya. Kenapa? Ia tidak bisa mewujudkan kehidupan sebagai orang percaya. Tadi di dalam poin terakhir saya katakan bahwa orang percaya, maka dalam hidupnya ia semakin hari hidup semakin serupa dengan Kristus. Tetapi kalau ada orang mengaku percaya, tetapi ia tidak mau hidup serupa dengan Kristus, maka sebenarnya kita perlu meragukan tentang keyakinan orang ini, kepercayaan seperti ini. Apakah memang keyakinan itu hanya semacam pengakuan di bibir saja atau ucapan di bibir saja,
tetapi tidak mendalam atau tidak masuk di dalam hatinya. Kalau orang percaya sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya apa yang diucapkan dari mulutnya, tetapi itu juga menjadi sesuatu yang ada di dalam hatinya, menjadi ciri khas dalam hidupnya. Ia tidak bisa hidup di dalam kemunafikan. Ia tidak bisa hidup di dalam kepura-puraan. Tapi apa yang diimaninya, apa yang ia percaya, itulah yang ia nyatakan dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi, kalau kita bisa melihat ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan, tentu juga ada banyak faktor penyebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin karena masalah ekonomi, mungkin karena masalah tekanan, mungkin karena ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai di dalam hidupnya. Akhirnya apa? Timbul keputusasaan, timbul kekecewaan. Dia sudah mengharapkan Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang dia hadapi, tapi ia tidak bisa mengharapkan dan tidak bisa menerima ini. Akhirnya apa? Dia kecewa terhadap Tuhan. Lalu akhirnya dia berkata, ngapain percaya kepada dia yang bisa mengecewakan? Nah, sebenarnya ini adalah karena orang tersebut memiliki pemahaman iman yang dangkal terhadap Tuhan. Ya. Ia tidak tahu bagaimana pekerjaan Allah itu dalam hidupnya. Ia coba mengukur pekerjaan Tuhan itu berdasarkan apa yang ia pikirkan, berdasarkan apa yang ia inginkan. Ia coba mendefinisikan Tuhan dalam pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ia inginkan. Tadi saya ambil contoh, orang ini berdoa dan dia mengharapkan jawaban itu segera dijawab oleh Tuhan. Tapi kenyataannya jawabannya itu tidak ada sama sekali, atau masih belum ada. Sehingga akhirnya ia mau meninggalkan Tuhan. Kecewa terhadap Tuhan. Dan ia tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Berbalik dari Tuhan. Dari imannya yang sungguh-sungguh. Yang itu tadi dikatakan adalah murtad ini. Ia tidak memahami bahwa waktunya Tuhan dengan waktunya manusia itu sangat-sangatlah berbeda sekali. Apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang Tuhan mau dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang kita mau, ya kadang-kadang itu sering sekali bertolak belakang. Seharusnya sebagai orang yang telah percaya, ia senantiasa memasrahkan hidupnya di bawah kendali daripada Tuhan. Ia sebenarnya harus diatur oleh Tuhan, bukan mengatur Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ketika ia mencoba mengambil alih peran Tuhan dalam hidupnya, yang akhirnya ia bisa kecewa, maka ia bisa meninggalkan Tuhan. Maka pertanyaan sekali lagi, sebenarnya orang ini memiliki iman yang benar kepada Tuhan atau tidak? Dan saya bisa pastikan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang ini belum memiliki keyakinan atau pemahaman yang benar tentang Allah yang sebenarnya. Nanti bagaimana hal itu, inilah yang juga kita bisa perhatikan di dalam bagian ini. Apa yang harus dilakukan? Dengan orang-orang yang menyangkal Kristus, maka Alkitab mengatakan kepada kita bahwa jika seseorang menyangkal Kristus, berarti ia memang tidak pernah benar-benar mengenal Kristus. Seseorang yang menolak Kristus dan berpaling dari imannya menunjukkan bahwa ia tidak pernah menjadi milik Kristus.
Perhatikan di dalam poin ini, sekali lagi saya katakan. Alkitab mengatakan bahwa jika seseorang menyangkal Kristus, ya, berarti ia memang tidak pernah benar-benar mengenal Kristus. Ya. Jika seseorang yang menolak Kristus dan berpaling dari imannya, menunjukkan bahwa ia tidak pernah menjadi milik daripada Kristus. Tetapi sebaliknya, mereka yang sungguh-sungguh milik Kristus akan tetap bersama dengan Kristus. Mereka yang meninggalkan iman mereka memang sejak awal tidak pernah memiliki iman kepada Kristus. Nah, ini poin yang kita bisa garis bawahi di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa kalau ada orang yang dalam hidupnya kenyataan ia meninggalkan imannya kepada Tuhan atau murtad, maka sesungguhnya Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang ini sebenarnya tidak pernah benar-benar mengenal Kristus. Ia bukan dan tidak pernah menjadi milik Kristus. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11 dan sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini memberikan kepada kita penjelasan penting di dalam ayat ini, di mana Timotius diberikan nasihat oleh Paulus melihat orang-orang yang akhirnya banyak yang meninggalkan Tuhan, dan supaya Timotius tidak menjadi orang yang putus asa di dalam hal ini, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada dia tentang orang-orang seperti ini. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 saya baca kepada kita. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi di dalam ayat ini Bapak, Ibu, dan Saudara memberikan kepada kita bahwa sebenarnya poin penekanan di sini atau yang menjadi pokok persoalan di sini bukan karena Tuhan, tetapi disebabkan karena orang ini adalah orang yang benar-benar tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Karena tadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jadi ada satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan antara orang percaya dengan Kristus. Apapun itu yang terjadi, ya, penderitaan yang terjadi, ia harus hidup di dalam hal ini. Karena Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa barang siapa yang mengikut dia itu akan menderita. Bukan hanya kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup, tetapi justru Tuhan mengingatkan bahwa orang yang mengikut dia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib. Jadi hidup di dalam penderitaan. Kita pun akan ikut. Ya, kalau kita bertekun, kita akan ikut memerintah bersama dengan dia. Kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita yang menyangkal, kita tidak mengakui. Tapi poin dikatakan lagi selanjutnya, jika kita tidak setia, tetapi ia tetap setia. Ya. Allah itu adalah Allah yang tetap setia di dalam hidupnya. Karena karakter Allah itu adalah Allah yang setia. Jadi
dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, dijelaskan kepada kita melalui ayat ini. Pokok persoalan utama itu bukan karena Tuhan, tetapi apakah orang ini yang meninggalkan imannya kepada Tuhan itu, apakah ia memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar? Kalau ia tidak memiliki pengenalan terhadap Tuhan dengan benar, maka ia akan meninggalkan imannya. Ya. Ia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi hanya sekedar ingin tahu tentang Tuhan, hanya sekedar ingin dianggap sebagai orang percaya dengan motivasi-motivasi yang kita tidak tahu dalam hidupnya. Jadi ini pokok-pokok persoalan yang terjadi. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Artinya ada orang-orang yang tadinya percaya tapi akhirnya tidak setia di dalam iman mereka. Tapi ini dijelaskan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Berasal dari kita. Mengaku percaya. Mengaku beriman kepada Tuhan. Tapi dikatakan mereka ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh termasuk bagian daripada orang percaya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi sekali lagi di dalam bagian ini, bahwa kalau ada orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan atau murtad sekali lagi, maka sesungguhnya orang ini notabene-nya ia bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Ia hanya dilabeli sebagai orang Kristen, tapi bukan orang Kristen yang sejati. Jadi kalau kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang yang meninggalkan imannya, kemudian beralih keyakinan kepada hal-hal yang lain, pindah agama, maka sesungguhnya firman Tuhan telah menegaskan kepada kita bahwa memang dari awalnya orang-orang ini adalah bukan milik daripada Tuhan. Mereka bukan sungguh-sungguh adalah bagian daripada orang percaya. Jadi kalau tadi untuk menjawab apakah mungkin seseorang yang percaya itu murtad, maka kita harus lihat seperti apakah kepercayaan seseorang itu, seperti apakah keyakinan orang ini. Kalau ia bukan orang percaya yang sungguh-sungguh, maka kemungkinan untuk beralih keyakinan itu terjadi. Ya. Jadi saya garis bawah ini sini. Kalau ia bukan orang percaya yang sungguh-sungguh, maka akan ada kemungkinan ia mengalami yang namanya kemurtadan. Tapi kalau orang ini adalah orang yang memang dalam hidupnya sungguh-sungguh percaya, maka ia tidak akan pernah mungkin dan tidak akan pernah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Apapun resiko, apapun tantangan, apapun pencobaan, apapun penderitaan yang dialaminya. Jadi kalau dilihat dari sini, sebenarnya kalau kita perhatikan ada orang percaya, dulu percaya, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Maka yang menjadi pertanyaan kita di sini,
bagaimana sebenarnya orang ini di dalam keyakinannya kepada Tuhan sebelumnya. Apakah ia telah memiliki pengenalan kepada Allah dengan baik dan benar? Kalau ia tidak memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan, maka ia pasti bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh Bapak, Ibu, dan Saudara, ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Maka jelas seperti apa yang dikatakan di dalam doktrin Calvin tadi, bahwa keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Ini berbicara kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan orang yang hanya percaya sesaat. Percaya karena ada tujuan-tujuan yang harus ia penuhi di dalam hidupnya. Mungkin itu ketenaran, mungkin itu ekonomi, faktor-faktor yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini menyebabkan orang-orang ini akhirnya meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka menyingkapi tentang orang-orang seperti ini Bapak, Ibu, dan Saudara, agar tidak ada orang-orang yang dalam hidupnya memiliki pemahaman yang dangkal tentang Tuhan, tetapi perlu memiliki pemahaman yang benar-benar dengan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan di dalam bagian ini. Di mana di dalam ayat 1 tadi kalau kita baca, ayat 18 tadi, tugas ini ku berikan kepadamu. Tugas, apa tugasnya ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Tugas yang dimaksudkan di sini adalah pemberitaan Injil, penyampaian kabar keselamatan, pendidikan, mendidik orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengenal Allah dengan baik dan benar. Sekali lagi kita melihat sebelumnya bahwa ada banyak orang-orang yang menyesatkan, dan di sini Paulus ingatkan Timotius bahwa tanggung jawab daripada Timotius adalah mendidik orang-orang yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya agar mereka tidak mengikuti pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu. Dan kalau ada orang-orang yang mengikuti pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan akhirnya mereka sesat, itu karena apa? Mereka tidak memiliki sebuah pemahaman yang baik tentang Tuhan. Jadi di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius tentang sebuah tugas atau tanggung jawab yang harus ia lakukan. Hamba Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mendidik umat Allah. Jadi penting sekali bagi seorang hamba Tuhan untuk memiliki tanggung jawab dalam pelayanan. Karena ia telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik, mengajar, membimbing orang-orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang tanggung jawab ini dengan pemakaian kata tugas. Kalau dilihat di dalam kata ini Bapak, Ibu, dan Saudara secara kosakata bahasa Yunaninya, kata ini mengandung pengertian apa? Sebuah tindakan wajib yang dilakukan. Ini memiliki latar belakang kata yang sama digunakan ketika seorang komandan di dalam kemiliteran kemudian menugaskan bawahannya. Kata tugas ini dipakai oleh Paulus di sini. Sebagai seorang komandan lalu menugaskan pasukannya untuk melakukan sesuatu.
Dan ketika komandan itu berbicara atau menugaskan sesuatu, maka tidak ada alasan bagi seorang prajurit untuk membantah atau menolak. Ya. Jadi sikap kemiliteran digunakan di dalam bagian ini. Artinya apa? Ketika Tuhan mempercayakan sebuah tugas itu, maka tidak ada alasan bagi seseorang yang telah percaya itu untuk apa? Membantah atau tidak menjalankan tugas itu. Tidak ada alasan bagi dia untuk berkata, aku tidak mampu atau aku tidak bisa. Tapi tugas ini wajib untuk dilakukan. Apalagi ketika Timotius berhadapan dengan para pengajar-pengajar sesat. Sehingga kata tugas ini adalah wajib untuk dilakukan dengan tujuan untuk meluruskan ajaran-ajaran yang salah dari penyesat-penyesat itu. Kemudian diteruskan dengan kata di bagian ayat 18 bagian terakhir, supaya dikuatkan oleh nubuat ini engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Sini ada kata memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi Paulus ingatkan Timotius bahwa ketika ia berhadapan dengan para penyesat-penyesat ini, maka wajib bagi Timotius untuk mendidik umat Allah agar mereka tidak ikut di dalam pemahaman yang menyesatkan itu. Wajib bagi seorang Timotius untuk mendidik, menasehati, mengajar umat Tuhan agar mereka tidak bisa dan mau berkompromi dengan pengajaran-pengajaran yang salah dan menerima pengajaran-pengajaran yang salah. Dan hal itu harus dilakukan dengan cara apa? Memperjuangkan. Kata memperjuangkan di sini adalah sebuah apa? Tindakan yang harus dilakukan terus-menerus. Ya. Bahwa pelayanan yang diemban oleh Timotius ini adalah sesuatu yang penuh dengan perjuangan. Iya. Ya. Jadi di sini kita diingatkan bahwa Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ketika kita melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena tidak mudah untuk melakukannya, apalagi kalau Timotius di sini berhadapan dengan ajaran sesat yang sudah begitu kuat, maka untuk mengubah tentang pengaruh itu membutuhkan bukan saja tenaga, tapi juga pikiran, dan itu memakan waktu yang berlama-lama. Ya, jadi dia harus berjuang semaksimal mungkin. Ia tidak boleh pasrah dengan keadaan-keadaan seperti itu. Tapi ia harus bertindak dengan semaksimal mungkin. Tentu tadi dikatakan di sini dalam tindakan dengan hati nurani yang murni. Ya. Tapi paling tidak di sini Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa perjuangan yang baik itu adalah melawan dosa dan kuasa dari iblis dengan menggunakan para penyesat-penyesat itu. Ia harus berjuang berdasarkan di bawah panji-panji Kristus yang adalah pemimpin di dalam keselamatan ini. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan oleh Timotius, Bapak Ibu dan Saudara? Nah, sebagai seorang gembala bagi jemaat pada waktu itu, Timotius diingatkan bahwa ia telah diberikan kepercayaan ini melalui apa? Nubuatan penumpangan tangan. Ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ya, jadi kalau ada orang yang telah dipercayakan sebuah pelayanan Bapak Ibu dan Saudara, maka kita harus benar-benar bertanggung jawab penuh dengan pelayanan itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata bahwa ini
Bukan lagi tanggung jawab saya atau bagaimana ya, dengan berbagai macam alasan-alasan yang digunakan. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan ini Bapak Ibu dan Saudara, maka tanggung jawab itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami diingatkan, secara pribadi saya diingatkan, bahwa melayani umat, melayani jemaat, maka itu harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tidak asal-asalan. Harus dengan penuh perjuangan. Harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Tidak ada alasan, wah aku tidak bisa karena mungkin karena cuaca hari ini, ya apalagi dengan musim hujan. Waduh aku tidak bisa melaksanakan pelayanan saya karena apa? Musim hujan dan lain sebagainya. Oleh karena berbagai macam, waduh ini musim corona dan lain sebagainya. Sehingga mengabaikan pelayanan yang seharusnya bisa dilakukan. Ingat sekali lagi ketika Timotius diingatkan oleh Paulus, ini tugas. Kata tugas ini berarti berbicara tentang apa? Sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Jadi melalui ini juga Bapak Ibu dan Saudara, ya, pembelajaran ini juga mengingatkan kepada kita, ya, sebagai orang-orang yang telah dipercayakan dalam tugas pelayanan, ya baik itu di gereja misalkan, ya sebagai pengurus komisi bidang dan departemen. Ya mari kita melaksanakan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sesuai dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya. Jadi ia telah diberikan tanggung jawab ini, ia telah diberikan penumpangan tangan. Ya. Kalau istilahnya di sini penabisan sebagai seorang gembala, peneguhan sebagai seorang pengurus misalkan, maka ia harus melakukan ini. Makanya dikatakan ini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya. Ia harus bisa melakukan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Tugas yang diberikan ialah tanggung jawab penuh atas pelayanan Injil, sesuai dengan perkataan nubuat yang diberikan pada saat penabisan Timotius. Paulus mempercayakan pekerjaan Injil kepada Timotius, sama seperti Yesus mempercayakan pemberitaan Injil kepadanya, untuk diteruskan kepada manusia beriman lainnya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, estafet pelayanan pemberitaan Injil itu tidak boleh berhenti. Bahwa tanggung jawab orang percaya adalah terus mengabarkan tentang kabar sukacita ini. Kabar keselamatan ini harus terus disampaikan kepada setiap orang, dimanapun mereka berada. Ini tidak boleh berhenti. Itulah sebabnya di dalam organisasi-organisasi gereja, maka yang namanya regenerasi itu penting sekali Bapak Ibu dan Saudara. Supaya apa? Tanggung jawab pelayanan itu tidak boleh berhenti pada masa tertentu, tetapi terus berkelanjutan, terus berjalan seiring dengan waktu. Dan kita bersyukur gereja kita pun melakukan hal yang demikian. Regenerasi di dalam pelayanan itu terus dilakukan. Sehingga apa? Pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan ini tidak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah tanggung jawab yang telah dipercayakan ke Tuhan kepada kita. Dan disinilah diingatkan kepada Timotius agar ia tidak boleh berputus asa, tidak boleh lalai,
tidak boleh undur oleh karena tantangan yang ada, tetapi ia harus berjuang semaksimal mungkin. Ya, kemudian di dalam ayat 18 ini, ya, tugas ini kuberikan. Ya, kata kuberikan di sini memiliki makna yang lain, Bapak Ibu dan Saudara, atau terjemahan yang lain adalah tugas ini kupercayakan. Dan kata kupercayakan ini memiliki makna yang begitu dalam, ya, sama seperti makna ketika Yesus mempercayakan dirinya kepada Allah. Artinya apa? Ia senantiasa berpasrah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi ketika Timotius diberikan tanggung jawab, maka Paulus menyerahkan sepenuhnya. Nah, sekarang semua itu dibawa kendali daripada Timotius. Semua dipercayakan kepada Timotius. Dan Timotius sekarang yang bertanggung jawab sepenuhnya. Sehingga ia harus melakukan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi, ini sama dengan konteks ketika Yesus dipercayakan oleh Allah Bapa untuk melaksanakan tugas karya penebusan. Maka ia mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ia taat sepenuhnya. Ia tidak membantah sama sekali. Ia taat dan ia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ayat ini juga kata kuberikan atau mempercayakan ini, ya, sama seperti orang percaya yang mempercayakan diri kepada Allah. Artinya apa? Ada satu kepasrahan, ada satu kehidupan yang terus bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana Paulus juga mempercayakan orang-orang percaya kepada Allah. Orang percaya yang mempercayakan generasi baru. Ya, tadi saya katakan ini adalah pola regenerasi yang harus terus terjadi. Sehingga tugas pemberitaan Injil ini tidak boleh terabaikan. Dengan maksud tadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti tadi saya katakan bahwa untuk membimbing setiap orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan memiliki pengenalan akan Allah yang benar dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka memiliki pengenalan akan Allah dengan baik dan benar, maka tidak akan ada yang namanya kemurtadan itu. Tidak mungkin ada yang namanya penyangkalan terhadap Tuhan. Kalau ia memiliki pemahaman, pengenalan akan Tuhan dengan baik. Bahwa ini adalah sebuah tugas yang dipercayakan kepada pelayan-pelayan Injil. Injil dipercayakan ke dalam tangan mereka dan menjaga agar Injil itu diterapkan sesuai dengan maksud dan maknanya dan sesuai dengan rancangan dari penciptanya. Artinya bahwa ketika Tuhan mempercayakan berita Injil, maka itu tidak boleh diselewengkan sama sekali. Ya. Berita Injil adalah berita tentang kabar keselamatan. Berita Injil adalah kabar tentang karya Tuhan menyelamatkan orang-orang berdosa. Berita Injil adalah kabar sukacita bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan mereka yang percaya kepada Dia, maka mereka akan diselamatkan. Jadi berita Injil ini memiliki inti apa? Pemberitaan tentang siapakah Yesus itu. Berita Injil berbicara tentang Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi penebus dan pendamai atas dosa-dosa kita. Jadi dalam hal ini jangan menyelewengkan tentang makna pemberitaan daripada Injil itu. Ya. Orang-orang yang disebut nanti di sini ada Himeneus, ada Alexander. Mereka ini adalah orang-orang yang pada akhirnya
mereka menyelewengkan tentang makna pemberitaan Injil itu. Bukan lagi dengan hati nurani yang murni, tetapi oleh karena motivasi-motivasi yang salah. Jadi di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingatkan bahwa di dalam tugas pelayanan ini kita harus berjuang dengan semaksimal mungkin. Dan di dalam perjuangan ini harus dibarengi dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, sekali lagi ayat ini karena memang Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang sedang berhadapan dengan para penyesat-penyesat tadi, yang menyelewengkan tentang makna pemberitaan Injil untuk kepentingan diri mereka sendiri. Apakah pada zaman ini ada hal ini Bapak Ibu dan Saudara? Tentu kalau kita melihat dan kita mengamati fenomena-fenomena ini pasti ada. Ada pemberitaan-pemberitaan Injil, tetapi berita tentang Kristus tidak ada sama sekali. Ada penyampaian-penyampaian firman Tuhan, tetapi makna tentang karya pengorbanan Kristus sudah mengalami pergeseran, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Sering sekali ada kritik-kritik tentang apa Bapak Ibu dan Saudara kepada para pengkhotbah. Ini juga akan menjadi satu koreksi di dalam diri kami, bahwa banyak pengkhotbah zaman sekarang ini bukan lagi memberitakan Injil, tetapi seorang motivator. Memang di satu sisi bahwa pengkhotbah itu, pemberitaan Injil harus juga memiliki chemistry untuk memotivasi jemaat. Tetapi inti daripada pemberitaan harus jelas. Di dalam pemberitaan itu adalah kabar yang disampaikan, yaitu tentang Kristus, bukan hal yang lain. Bukan tentang uang, bukan tentang materi, bukan tentang kesuksesan, bukan tentang bagaimana menjadi orang yang berhasil atau tentang sihir dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu dikatakan ini khotbah, tetapi isinya adalah apa Bapak Ibu dan Saudara? Ini bicara tentang masalah sihir dan lain sebagainya. Bagaimana hal itu bisa diajarkan kepada umat Tuhan? Bahwa ajaran yang benar adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Bukan hal-hal yang di luar itu. Tapi sayangnya banyak orang yang begitu tertarik untuk hal-hal yang sedemikian rupa. Disinilah Paulus ingatkan kepada Timotius agar ia tidak menyimpang terhadap hal ini. Dia memberikan contoh bahwa ada orang-orang yang akhirnya menyimpang dari hal ini, yaitu Himeneus dan Alexander, dan beberapa contoh yang lain Bapak Ibu. Motivasi mereka sudah menyimpang dari apa yang seharusnya. Harus dengan iman dan hati nurani yang murni. Perjuangan yang baik melibatkan atau memiliki dan terus memiliki iman dan hati nurani yang baik, di mana di dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, iman itu bisa merujuk kepada pengajaran firman Allah dengan baik, yaitu doktrin kekristenan yang akhirnya diaplikasikan di dalam kehidupan kekristenan. Pemahaman yang baik, pengertian yang baik terhadap firman Tuhan, kemudian apa? Harus diaplikasikan, harus diterapkan. Jadi di sini ada dua hal penting. Bukan hanya pemahaman kita juga, pengertian kita yang mumpuni,
pemahaman doktrin kita yang baik, kemudian kita abai tentang masalah kehidupan. Tidak. Tetapi apa yang telah dimengerti, apa yang telah dipahami, apa yang telah dimengerti di dalam konsep doktrin, harus itu bisa diterapkan di dalam kehidupan iman kekristenan. Ya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ketika ada orang-orang yang menyimpan dari pengajaran itu, di ayat 20 dikatakan, ia menyerahkan mereka kepada iblis. Ya. Tentu penyerahan yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu dan Saudara memang multi tafsir. Ya. Apakah mereka ini dianggap bukan orang percaya atau seperti apa? Tapi banyak hal yang berkata atau para penafsir berkata ini tidak bicara bahwa Paulus kemudian menyerahkan mereka, tidak mendidik mereka, tetapi tujuannya di sini supaya apa? Ya, kalau kita di dalam ayat 20 apa? Ada satu tujuan. Aku menyerahkan mereka supaya jera mereka menghujat. Ya. Jadi ada semacam satu pendidikan ya, yang diberikan kepada mereka-mereka yang akhirnya menyimpang dari kebenaran. Ya. Kalau hal ini bicara tentang misalkan sebuah ekskomunikasi daripada persekutuan orang percaya, atau lebih dikenal dengan istilah disiplin gereja. Ya. Jadi mereka-mereka yang telah menyimpang ini Bapak Ibu dan Saudara juga harus perlu pendisiplinan dari gereja. Supaya apa? Gereja itu harus memelihara kemurnian pengajarannya. Gereja tidak boleh ya, kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan kalau ada hal-hal itu, maka prinsip seperti Rasul Paulus kepada Timotius, orang-orang seperti ini harus diberikannya namanya disiplin gereja, ekskomunikasi dari gereja. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan bisa menggunakan setan untuk menguji iman seseorang. Ya. Hymenaeus, Alexander, apakah mereka berhasil di dalam melewati ini? Tentu tidak. Tapi bagaimana dengan Timotius? Paulus ingatkan agar ia terus berjuang, agar ia terus bisa melewati tantangan-tantangan seperti itu. Dan ia tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Dan ketika ia tetap setia kepada Tuhan, maka ia harus juga mempercayakan berita itu kepada jemaat-jemaat. Sehingga jemaat yang dilayani, mereka memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan dan memiliki kesetiaan terhadap Tuhan. Jadi kalau kita kembali kepada judul, mungkinkah seorang percaya itu murtad? Orang yang percaya sungguh-sungguh, maka ia tidak akan pernah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ia tetap setia apapun resiko tantangan yang dihadapi. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh percaya, maka ia akan meninggalkan imannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meyakinkan diri kita bahwa kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau kita masih belum memiliki iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, mari terus membangun iman kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sore hari ini kami boleh belajar firman-Mu, dan biarlah di dalam pembelajaran firman Tuhan yang kami boleh dengar, boleh kami pelajari sore ini, boleh menolong kami supaya kami terus memiliki pemahaman iman yang baik dan benar tentang Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu, dan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka juga tetap memiliki iman yang sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada sore hari ini semakin menolong kami untuk kami bisa hidup
serupa dengan Engkau dan hidup mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada hal-hal yang kurang difahami, bisa disampaikan melalui WA atau ditanyakan lewat WA. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.